permasalahan bagi perusahaan. Setelah kita membaca data seperti ini, tentunya kita harus berpikir ke depan. Lembaga Dunia masih memprediksi ekonomi di Indonesia ini masih tumbuh cukup baik, kisaran 4,7 sampai 5,1. Ini dari IMF, World Bank, dan ADB juga. Jadi ini hal yang positif buat kita. Tentunya di Indonesia, domestic consumption ini sangat membantu. Pertumbuhan ekonomi masih bisa bertumbuh, dan pembangunan infrastruktur yang masih terus berjalan dari government, sehingga government terus spend, dan itu menambah perputaran ekonomi juga, sehingga membuat ekonomi masih bergulir positif. Kita juga melihat bagaimana harga-harga komoditas tetap tinggi, dan kita juga tahu sekarang di online maupun offline itu mengalami juga yang namanya inflasi. Sukses di G20 itu tentunya memberikan kredibilitas Indonesia yang lebih baik di pasar internasional. Yang ingin kita bahas malam ini adalah tentang business resilience. Dari 100 pemimpin perusahaan CEO, kemudian McKinsey menyimpulkan bahwa harus dilakukan oleh para pemimpin, harus memikirkan namanya business resilience atau ketahanan bisnis. Bagaimana ketahanan bisnis ini adalah kemampuan untuk terus bertahan, bahkan terus memelihara pertumbuhan yang terus-menerus, yang bisa membuat perusahaan itu tetap beroperasi, mempertahankan operasionalnya, mempertahankan, melindungi timnya, kemudian asetnya juga, dan tentu yang paling penting adalah brand juga, brand equity, dalam masa yang disruption seperti ini. Jadi business resilience ini tuh sebenarnya adalah upaya kita membangun ketahanan. Seperti di negara perlu ada ketahanan ekonomi, maka di perusahaan pun perlu pikirkan ketahanan bisnis di dalam menghadapi perubahan yang sangat cepat. Selain cepat juga resiko yang tentunya semakin tinggi, dan di dalam perubahan itu tentunya kita tahu bahwa begitu banyak perusahaan yang juga bisa bertahan ataupun gagal ataupun di-freeze sementara, itu terjadi. Dan tentunya ada perusahaan yang saat ini pun masih melakukan inovasi dan tetap bisa bertahan, bukan hanya sekedar survive, tetapi bisa thrive, bisa menghadapi semua perubahan ini. Dan perbedaannya antara perusahaan yang bisa bertahan dan tidak bertahan adalah masalahnya ketahanan. Ya, seperti tubuh kita perlu imun untuk menghadapi ketahanan terhadap virus yang ada di luar. Dan bagaimana kita bisa meningkatkan imun di dalam tubuh kita, tentunya itu bukan hanya terjadi demikian saja, tetapi ada upaya-upaya yang dilakukan oleh kita untuk meningkatkan imun itu. Sedemikian juga artinya di perusahaan perlu kita semua para pemimpin perusahaan memikirkan apa yang harus dilakukan di perusahaan-perusahaan kita untuk meningkatkan resilience ini. Jadi kata resilience sekarang menjadi salah satu kata penting, one of the most important words sekarang untuk para pebisnis memikirkan itu. Bagaimana membangun ketahanan bisnis di perusahaan kita masing-masing. Setelah dikumpulkan dari sekian opini dari para pemimpin, maka ditemukanlah 6 priorities for CEO in turbulent time. Apa sih yang harus dilakukan oleh para CEO di dalam perusahaan-perusahaan di dalam menghadapi turbulent time? Satu, tentunya yang paling penting adalah resilience, ketahanan, membangun ketahanan. Ada perusahaan-perusahaan yang saat ini juga yang orientasinya ekspor, ternyata sekarang sudah melakukan PHK. Karena order yang turun dan sebagainya. Bagaimana perusahaan saat ini, kita tidak tahu sampai kapan terjadinya proses slowdown dan ekonomi downturn ini. Ini kita perlu memikirkan tadi ketahanan bisnis kita, supaya kita saat mempertahankan bisnis kita yang saat ini, kita pun bisa mempersiapkan. Karena diharapkan tetap ada pertumbuhan ekonomi yang positif, tetap ada peluang yang positif untuk membuat perusahaan kita bukan hanya sekedar bertahan, tapi bisa memenangkan kompetisi dan bahkan bisa melewati masa sulit ini untuk menghadapi masa depan yang lebih baik. Ini perlu dibangun, karena perbedaan antara company yang bisa bertahan dan tidak bertahan itu adalah resilience, terletak dari kata resilience ini. Apa yang harus dilakukan? Tentunya para pemimpin juga bukan hanya sekedar bertahan, tapi mereka menyimpulkan para pemimpin harus memiliki yang namanya be courageous. Ya, tetap harus berani melakukan sesuatu, membangun organisasinya, timnya, dan pemimpinnya untuk tetap melakukan inovasi, membangun organisasinya untuk menjadi organisasi yang semakin smart, semakin bisa solid, artinya kesatuan visi, misi, maupun di dalam meningkatkan
kemampuan operasionalnya yang lebih excellence, di mana memampukan perusahaan untuk lebih cepat bergerak, beradaptability, artinya adaptability ini bisa beradaptasi, kemampuan kecepatan beradaptasi terhadap perubahan, tetapi kemampuan juga untuk bisa bertahan, endurance di dalam saat-saat menghadapi economic slowdown ini. Jadi kita perlu memiliki dua hal, tentunya kita harus kencangkan ikat pinggang, tetapi tetap kita harus berpikir cepat, berani untuk melakukan perubahan-perubahan dan melakukan hal-hal yang penting untuk organisasi kita, untuk perusahaan. Di sini ada poin 3, tetap kita melakukan inovasi. Company-company yang kita sebut sebagai greatest company ternyata ditemukan pada saat ekonomi sedang mengalami downturn. Justru beberapa perusahaan saat ini banyak yang perusahaan-perusahaan tech juga high-tech yang tumbang ataupun high-tech yang harus collapse, tetapi terus juga beberapa perusahaan high-tech yang begitu drastis menurun nilai sahamnya, dia kehilangan begitu besar asetnya. Tetapi ada perusahaan-perusahaan yang justru di saat ekonomi downturn ini malahan bisa memenangkan persaingan, bahkan mereka menjadi company yang luar biasa pertumbuhannya baik karena mereka mampu melakukan adaptasi dan melakukan inovasi. Apa yang harus dilakukan? Yang keempat, disimpulkan tentunya penting melakukan yang namanya membangun teknologi. Bagaimana kita ini perusahaan-perusahaan harus memanfaatkan teknologi-teknologi yang membuat kita, yang perusahaan kita itu, organisasi kita bisa lebih cepat beradaptasi, lebih cepat juga mendapatkan data yang akurat dan mengambil keputusan yang cepat. Sehingga ini dipentingkan. Kita akan sulit mengantisipasi perubahan dan kita butuh ketepatan di dalam mengambil keputusan, dan itu teknologi akan membantu. Ya, seperti yang kita ketahui saat ini juga ada begitu banyak sekarang AI, artificial intelligence, yang diciptakan dan itu sangat membantu di dalam perkembangan perusahaan. Ini tentunya juga hal yang penting. Poin kelima. Poin kelima itu tentang net zero, yaitu bagaimana perusahaan-perusahaan tetap harus berpikir tentang ESG, yaitu berbicara tentang environmental, social, dan good governance. 3 ini tentunya hal yang juga perlu dipikirkan karena dunia akan terus bergerak untuk bagaimana perusahaan-perusahaan itu harus aware terhadap lingkungan hidup, harus aware terhadap sosial masyarakat, dan melakukan yang namanya good governance. Perusahaan-perusahaan yang akan bisa bertahan di dalam situasi ekonomi ini adalah perusahaan-perusahaan yang berpikir tentang juga untuk membangun perusahaannya di dalam memanfaatkan seluruh sumber daya ataupun melakukan proses operasionalnya concern terhadap apa yang dinamakan environment care, economic sustainability, dan kemudian juga berbicara tentang circular economy. Itu semua perlu dipikirkan. Kenapa? Karena itu yang akan menjadikan peraturan-peraturan government regulation akan terus mengarah ke arah sana. Kenapa? Karena dunia ini sudah banyak mengalami global warming dan akan begitu banyak disaster terjadi karena permasalahan kita tidak aware terhadap lingkungan hidup. Oleh sebab itu, 2030 menjadi target seluruh dunia. Perusahaan-perusahaan akan diarahkan terus menjadi perusahaan-perusahaan yang harus green concern. Bagaimana mengurangi carbon emission. Keenam, jangan lupa kita harus membangun, build the employee experience. Karena semua yang kita lakukan tergantung bagaimana kita punya team management. Dan bagaimana kita memimpin dan memperlakukan dan membangun tim manajemen ini akan menentukan kita bisa survive ataupun bisa beradaptasi ataupun kita bisa dengan membangun organisasi yang lincah. Employees saat ini itu adalah generasi-generasi yang ada di generasi yang bukan milenial. Milenial ada di top kepemimpinan, tetapi di bawah ini yang bergabung itu adalah generasi Z, di mana mereka perlu mendapatkan treatment-treatment khusus, not only online, tetapi kita juga bagaimana memberikan treatment untuk kita dapatkan talent acquisition ataupun talent potensial untuk bisa bergabung dengan perusahaan kita. Kita memiliki tim yang baik, tentunya akan mendapatkan peluang yang lebih besar di depan. Apa yang harus dibangun? Ada 6 resilience yang harus dibangun untuk bisa tetap growth. Jadi kita bukan hanya bertahan, tapi bertahan untuk tetap bertumbuh. Apa saja yang harus dilakukan? Ini ada 6, yaitu 1, organizational resilience, financial resilience, operational, kemudian digital technological,
brand reputation and climate, dan kemudian business model innovation capability. Ini ada 6 hal. Tentunya tidak akan ada waktu untuk jelaskan satu persatu, tetapi ini sebagai summary di mana para pemimpin bisa memikirkan, khususnya di organisasi, tentunya harus memiliki strategi dan workforce planning sekarang. Kita harus memikirkan organisasi kita adalah organisasi yang lean tetapi agile, bisa bertumbuh, bisa berkembang, tapi ramping dan bisa beradaptasi, dan tentunya harus memiliki talent-talent yang sesuai untuk di zamannya saat ini. Bagaimana kita harus perhatikan struktur organisasi kita untuk bisa lebih ramping dan lebih cepat bergerak. Bisnis-bisnis proses yang tentunya harus kita pikirkan juga menjadi sebuah bisnis proses yang lebih efisien, dan tentunya itu harus lebih cepat di dalam pengambilan keputusan. Dan kita harus bisa mengakuisisi people ataupun talent potensial untuk membangun organisasi kita saat ini dan ke depan. Sehingga ini penting sekali untuk menjadi perhatian bahwa kuncinya adalah di human resources. Yang kedua adalah finance. Finance ini tentunya kita harus pikirkan perusahaan yang bisa bertahan, tentunya perusahaan yang bisa mempertahankan profitability, bagaimana strategi pricing yang tepat, di mana raw material yang naik, cost operation OPEX juga naik, karena kita tahu energy fuel juga naik, maka kita harus memiliki strategi pricing yang tepat. Cost effectiveness juga kita harus lakukan di dalam perusahaan, dan bagaimana kita tetap membuat perusahaan itu bisa tetap profit. Di mana kondisi saat ini persaingan pun akan semakin ketat, di mana kita tahu bahwa yang penting adalah saat ini liquidity. Likuiditas perusahaan ini sangat penting, yaitu untuk bisa menjamin cash flow kita cukup dan kita bisa terus-menerus bisa bertumbuh berkembang. Sehingga kita perlu perhatikan bagaimana kita mengontrol dan menggunakan cash flow kita. Dan kita juga perlu siapkan yang namanya hedging, karena tentunya di sini begitu banyak tantangan tadi, perubahan dari currency, dan kalau konten import kita tinggi dan menggunakan international currency yang besar, tentunya kita harus pikirkan hedging untuk menurunkan resiko di dalam fluktuasinya dari currency. Kita juga perlu perhatikan tax, karena tax ini terus bertumbuh, berkembang peraturannya, dan semakin mengikat perusahaan-perusahaan untuk bisa tetap melakukan kegiatan perusahaannya dengan tetap compliance terhadap tax. Dan risk management. Risk management ini tentunya ketika kita melakukan investasi, mengembangkan capital expenditure, tentunya kita bukan hanya menghitung return, tetapi kita juga menghitung risk. Return and risk ini harus seimbang. Karena ketika kita masuk kepada satu industri ataupun masuk kepada satu bisnis investasi yang membutuhkan capital expenditure yang besar, dan tentunya akan menambah resiko di tengah uncertainty yang tinggi. Tetapi kita harus hitung dengan baik visibility, dan tentunya bagaimana kita bisa memiliki keuangan yang tentunya solid untuk business horizon kita ke depan. Ketiga itu operational resilience. Bagaimana ini hal yang penting untuk melakukan business continuity management dan production stability. Karena kita tahu seperti kemarin COVID yang mendadak muncul, tentunya kita harus melakukan yang namanya adjustment di dalam operational. Bagaimana adjustment itu harus dilakukan secepat itu untuk tetap bisa mempertahankan kontinuitas kita melakukan bisnis. Ketika operational terganggu, tentunya bisnis akan terganggu automatically. Bisnis terganggu, tentunya keuangan akan terganggu. Oleh sebab itu kita harus sangat concern, bahkan perusahaan-perusahaan saat ini sudah memikirkan alternatif tindakan-tindakan untuk bisa mengantisipasi seandainya terjadi A, bagaimana saya harus lakukan, seandainya terjadi B, bagaimana harus lakukan, sehingga ini dilakukan namanya sensitivity analysis, dan kemudian kita harus mengembangkan yang namanya skenario-skenario bisnis untuk tetap bisa bertahan. Dua, tidak kalah pentingnya, yaitu third party atau supply chain management. Supply chain ini tentunya akan menentukan kontinuitas bisnis kita. Kalau kita terganggu dari supply chain, tentunya kita akan mengalami permasalahan di dalam mengembangkan bisnis kita. Ini kaitan value chain kita, supply chain management ini menjadi hal yang penting. Karena supply ini akan menentukan market kita bisa capture berapa besar dan bagaimana sales revenue kita kalau supply chain kita tersedia. Dan supply chain ini menjadi penting, kenapa? Karena cost itu juga tinggi dan melibatkan banyak proses yang terkait, apalagi untuk global company yang terkait dengan negara-negara lain yang membutuhkan raw material yang tergantung dari negara lain. Seperti halnya kalau di Indonesia membutuhkan beberapa import material yang masih harus dilakukan oleh negara-negara yang
mengalami permasalahan. Seperti di Eropa. Mengapa di Eropa terjadi permasalahan krisis? Itu terjadi karena dia bermasalah secara supply chain-nya. Ketika dia menghadapi sumber raw material resources-nya itu tergantung Rusia, maka ketika Rusia bermasalah, bermasalahlah negara tersebut. Oleh sebab itu, ini sangat penting untuk kita perhatikan bukan hanya dari sisi market, tetapi justru kita harus perhatikan dari sisi supply. Nah, quality standard ini menjadi penting karena dengan terbatasnya daya beli masyarakat saat ini, dengan begitu banyaknya supply yang membutuhkan demand, artinya quality standard yang menentukan bagaimana sebuah produk atau brand bisa melakukan tetap penjualan. Flexible production di sini disebutkan adalah bagaimana memiliki production yang tentunya bisa adjustable terhadap perubahan up and down. Karena biasa production membutuhkan yang namanya average capacity yang tentunya harus tetap dijaga terpenuhi. Jadi ketika ada penurunan kapasitas tentunya akan mengalami dampak panjang terhadap manpower planning di dalam perusahaan maupun di dalam keuangannya. Itu di operational. Berikutnya adalah di digital, technological resilience. Ini penting untuk saat ini kita perhatikan IT strategi termasuk cloud system. Karena ketika mengalami permasalahan seperti contoh adanya disaster, banjir, dan sebagainya, ada server kita bermasalah, maka akan bermasalahlah perusahaan tersebut. Jadi contoh sederhana seperti itu. Oleh sebab itu tentunya kita harus pikirkan saat ini cloud-based. Bagaimana kita juga melihat begitu banyak permasalahan seperti BCA ataupun Tokopedia dan sebagainya dari cyber attack. Dan ini pun kita harus pahami kalau industri kita atau bisnis kita ada di dalam ketergantungan terhadap IT, ini menjadi hal yang sangat penting. Data and analitik ini juga penting. Sekarang data science itu memegang ilmu yang perlu dipelajari untuk supaya bisa memahami, mengambil keputusan dengan cepat, tetapi memiliki data yang akurat, based on data akurat. Butuh dibantu dengan teknologi. That's why ChatGPT begitu cepat bertumbuh saat ini, dan Microsoft sangat tertarik dengan ChatGPT untuk mengembangkan. Dan begitu banyak AI lain yang sekarang sedang dikembangkan, dan itu sangat membantu para pebisnis sebenarnya, para pengambil keputusan untuk memberikan sebuah percepatan di dalam bisnis proses maupun di dalam pengambilan keputusan. Brand, reputation, ini juga penting. Kenapa? Karena kita menjual produk itu adalah sebenarnya menjual merek kita. Bagaimana kita harus menjaga brand equity, brand kita maupun perusahaan, baik corporate brand maupun product brand, supaya di dalam situasi persaingan tentunya membutuhkan yang namanya brand yang tetap bisa eksis, dan bukan hanya kita harus membangun awareness, saat ini perlu dikembangkan sampai kepada loyalty brand. Artinya bagaimana kita memiliki brand engagement yang kuat dengan customer kita, dan customer menjadi customer yang loyal terhadap brand. Karena begitu banyak penawaran, di mana kondisi kita memberikan produk itu adalah proses kita menjual. Dan apabila customer percaya kepada brand kita, ini jauh lebih baik. Reputasi tentunya ini sangat penting. Dan tadi karena ada climate change juga, kita harus mikirkan perusahaan kita ada ESG alignment juga. Terakhir adalah business model innovation. Ada beberapa struktur industri ataupun perusahaan yang mereka harus kembali pikirkan kembali bisnis modelnya. Karena ternyata dengan adanya economic downturn ini, itu juga terjadi disruption. Ketika terjadi disruption, maka harus ada yang namanya pengembangan bisnis model. Bisnis model yang lama bisa jadi harus dipikirkan ulang untuk dibangun bisnis model yang baru. Karena startup selalu berpikir untuk membangun sebuah bisnis model baru untuk mendisrupt para market leader. Para market leader dia harus berani mendisrupt dirinya sendiri untuk menciptakan bisnis model baru yang tentunya adjustable, adaptif terhadap perubahan. Jadi inovasi ini sangat penting. Kita bukan hanya resilient, justru kita bisa bertahan karena kita melakukan inovasi. Baik itu market, produk, dan customer nih kita harus pahami. Jadi kita pikirkan bukan hanya bisnis kita, tapi bisnis kita di dalam ekosistemnya. Karena perubahan ekosistem itu akan menyebabkan terdampaknya perusahaan kita terhadap five forces ya di dalam business competition. Itu tentunya perlu kita perhatikan. Apa saja itu tentunya akan mempengaruhi bagaimana perusahaan kita masih bisa menggunakan bisnis model lama atau bisnis model baru. Ya, ini adalah hasil dari McKinsey juga dan tim, dan saya juga baca di Deloitte, dia punya survei dan bagaimana dia merumuskan bahwa kita harus melihat, mengantisipasi perubahan ke depan, dan kita harus beradaptasi terhadap perubahan itu. Jadi kita harus memperkirakan apa saja sih yang akan terjadi, dan kita harus mengamati perubahan tersebut, dan segera organisasi kita bangun resilient untuk bisa tetap growth, yaitu beradaptasi. Ya, ini hal yang ingin saya sampaikan malam ini.
Dan tentunya dari mana perusahaan bisa tetap bertumbuh? Di tengah uncertainty yang tinggi, ada 3 sumber untuk tetap bisa bertumbuh di dalam kondisi turbulent. Artinya dari kiri ke kanan, ini membedakan adalah tingkat uncertainty. Dari kiri uncertainty-nya masih rendah, tapi semakin ke kanan ini makin tinggi. Jadi untuk menghadapi situasi uncertainty yang tinggi, tentunya kita akan memikirkan kalau kita melakukan pengembangan bisnis, kita harus melakukan pengembangan bisnis di protect kita punya core bisnis kita dulu. Artinya saat ini kita punya bisnis, core bisnis kita apa? Maksimalkan itu untuk bisa tetap bertumbuh dan tetap profit. Karena ini menjadi sesuatu yang memiliki uncertainty-nya yang lebih rendah. Dan kita bisa mendapatkan cash flow yang lebih baik di sini, yaitu profitability-nya. Jadi pertahankan bisnis kita saat ini, yang saat ini menjadi cash cow, yang saat ini memiliki market masih growth, dan kita bisa tetap bertumbuh. Pertahankan customer-customer kita, bangun produk kita dan channel distribution, dan kita harus perhatikan bahwa kompetitor tidak tidur, kompetitor akan terus mengincar market kita. Oleh sebab itu kita harus membangun core business kita ini menjadi priority di tengah kondisi turbulent seperti ini. Baru ketika kita memiliki cash flow yang cukup dan memiliki working capital yang memadai, maka kita bisa memikirkan adjacent, yaitu utilize aset-aset yang ada ini straight kepada bisnis-bisnis yang di luar bisnis kita sekarang. Jadi pengembangan bisnis kita ini bisa ke vertikal dan horizontal. Kalau kita tidak mampu membangun yang horizontal ke samping, yaitu apalagi backward strategi, itu tentunya harus kita upayakan kehati-hatian, tetap prudent. Kita dituntut untuk courageous, berani, tetapi kita tetap harus hati-hati. Karena itu akan memberikan resiko yang tinggi, dan kalau kita tidak bisa mengelolanya dengan baik, organisasi kita tidak mampu beradaptasi terhadap investasi yang baru, itu akan sangat bermasalah. Oleh sebab itu, hal yang kedua, in the middle term, kita harus pikirkan dengan aset yang ada, apa yang bisa kita kembangkan lagi bisnis-bisnis ini. Artinya kita tetap bisa menambah, misalnya kalau kita memiliki investasi di F&B business, bagaimana dengan memanfaatkan seluruh aset yang ada, kita bisa mengembangkan adalah bisnis melewat penambahan jenis produk yang tidak menambah capital expenditure. Jadi di sini kita perlu memikirkan hal yang kedua. Namun kita juga harus tetap jeli dalam kondisi perubahan ekonomi ini, tentunya ada peluang-peluang yang muncul. Oleh sebab itu kita harus melihat dari platform ketiga ini, yaitu kita harus mengembangkan aset baru, capability baru untuk membangun market baru. Kita harus melakukan shifting. Basis kita itu bukan hanya kompetisi di saat kita yang ada sekarang, tapi kita harus pikirkan kemampuan-kemampuan organisasi, capability yang harus kita bangun untuk bermain di luar bisnis yang ada di core bisnis kita. Ini adalah peluang-peluang baru yang tentunya harus dipikirkan, karena bisa jadi kita memiliki kesempatan ini dan potensial itu bisa kita garap. Tentunya ini harus ada pertimbangan secara jelas, visibility secara technical, finance maupun marketnya. Ini adalah sources of growth-nya. Sebagai penutup, ingin menyampaikan dari quote-nya Ginni Rometty, former IBM Chair Executive. Dia menyampaikan, the only way you survive is you continuously transform into something else. Jadi begitu penting transformation ini terjadi, dan kita ini menjadi dasar untuk kita tetap survive. Kita harus melakukan continuous transformation yang membuat company kita terus melakukan inovasi, dan kita bisa beradaptasi terhadap perubahan ekonomi saat ini yang turbulent. Melihat perubahan-perubahan yang terus fluid, artinya begitu cair, cepat bisa berubah, dan itu kita harus amati. Supaya para pemimpin perusahaan bisa berhati-hati di dalam pengambilan keputusan, khususnya pada saat mau ekspansi, ataupun saat investasi, ataupun saat kita mempertahankan bisnis yang ada. Kesimpulannya adalah bagaimana setiap perusahaan, artinya para pemimpin perusahaan ataupun pemilik perusahaan, harus mulai memiliki yang namanya leadership. Leadership ini membutuhkan yang namanya paradigm shift. Artinya kita harus merubah mindset kita, dan kemudian bagaimana mengubah kepemimpinan kita. Ada shifting yang harus dilakukan. Kemana shifting dan paradigm kita harus berubah adalah kepada dua hal, di mana kita harus membangun perusahaan kita itu memiliki yang namanya business resilient, ketahanan bisnis. Bagaimana ketahanan bisnis ini bisa dibangun? Tentunya melakukan innovation yang terus-menerus. Jadi inovasi ini sangat diperlukan justru saat ekonomi yang turbulent seperti ini, dan semakin diperlukan ke depan. Jadi prinsipnya innovation or die. Artinya ini
sesuatu yang sangat penting buat para pemimpin perusahaan sekarang terus berpikir untuk bisa melakukan yang namanya adaptasi, agile terhadap perubahan, adaptasi terhadap perubahan, dan terus menggali potensi-potensi yang ada di dalam perusahaan internal. Masih banyak yang sebenarnya resources yang belum dimanfaatkan, masih banyak hal-hal yang belum kita lakukan, yang belum pernah, belum bisa, belum biasa, tetapi itu sebenarnya peluang di saat kondisi ekonomi seperti ini yang semakin turbulen. Jadi di saat turbulen sebenarnya tetap akan ada peluang. Innovation or die. Itu aja. Selamat malam, salam sejahtera selalu.